Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Yuliana Nurrohmah, NIM 1931111055 dari kelas 5B PAI. Saya akan menjelaskan tentang sejarah masyarakat Arab pra-Islam, sejarah kelahiran dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Bangsa Arab dibagi menjadi beberapa bagian bangsa yang besar, yakni mereka adalah bangsa Arab yang sudah tidak dikenal lagi karena sudah punah, yang disebut dengan Arab Al-Baidah. Bangsa Arab Al-Baidah yang pernah terkenal dalam sejarah bangsa-bangsa Arab adalah kaum Ad dan kaum Samud. Yang kedua yakni Arab Al-Aribah. Mereka adalah bangsa Arab yang berasal dari keturunan Ya'rib bin Syakib dan disebut juga bangsa Arab Khoton dan berdomisili di Yaman. Yang ketiga adalah bangsa Arab Al-Musta'ribah, yang dimana sebagian besar dari penduduk Jazirah Arab adalah keturunan dari Nabi Ismail, baik yang tinggal di kota-kota maupun di dusun-dusun. Kehidupan sosial masyarakat Arab sebelum Islam, bangsa Arab memiliki karakter yang positif, seperti pemberani, memiliki ketahanan fisik yang baik, kekuatan daya ingat, hormat akan harga diri dan martabat, penganut kebebasan, loyal terhadap pemimpin, pola hidup sederhana, ramah, ahli syair, dan lain sebagainya. Namun, karakter baik mereka terkikis oleh sifat buruknya. Mereka melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk seperti minum khamr atau arak, sampai mabuk, berzina, berjudi, merampok, dan sebagainya. Perbudakan mereka menempatkan kaum perempuan pada kedudukan yang sangat rendah. Perempuan dipandang ibarat binatang piaraan dan tidak memiliki kehormatan dan kekuatan untuk membela diri. Zaman sebelum agama Islam datang disebut zaman jahiliyah, yang artinya kebodohan atau zaman kegelapan. Disebut demikian karena masyarakat Arab pada waktu itu tidak mau menggunakan pikiran sehatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan mereka. Mereka dalam kegelapan karena tidak mau mengikuti petunjuk agama yang benar yang dibawa oleh para rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka juga belum memiliki aturan hidup yang baik, tidak terdapat pemerintahan dan hukum yang tetap. Mereka hanya mengikuti serta mematuhi adat istiadat dan kebiasaan yang telah berlaku secara turun-temurun. Berikut beberapa kebiasaan buruk bangsa Arab. Yang pertama yakni bangsa Arab suka menyembah berhala, dewa, malaikat, jin, roh, dan benda-benda langit seperti matahari, bulan, dan bintang. Yang kedua yakni bangsa Arab percaya pada tahayul dan hantu. Yang ketiga yakni bangsa Arab suka minum minuman keras dan bermabuk-mabukan. Yang keempat yakni bangsa Arab suka untuk hidup boros dan suka berfoya-foya. Nomor 5 yakni bangsa Arab suka bermain judi. Nomor 6 yakni bangsa Arab suka membuat persembahan kepada patung berhala. Nomor 7 bangsa Arab suka berbuat riba. Nomor 8 bangsa Arab suka membunuh bayi perempuan dan menguburnya secara hidup-hidup karena menurut mereka merasa malu dan hina apabila memiliki anak perempuan. Nomor 9 yakni bangsa Arab suka berkelahi, bahkan sampai terjadi perang antar suku. Sifat baik bangsa Arab diantaranya yakni yang pertama itu dermawan. Bangsa Arab sangat menjunjung tinggi nilai kedermawanan mereka karena mereka sangat bangga jika disebut dermawan. Yang kedua yakni bangsa Arab suka menepati janji karena bagi mereka janji merupakan hutang yang harus dibayar. Yang ketiga yakni bangsa Arab memiliki tekad yang kuat. Apabila mereka bertekad melakukan sesuatu, maka akan sangat gigih dan berusaha untuk mencapai tekad yang dicita-citakannya tersebut. Yang keempat yakni bangsa Arab sangat menjaga harga diri. Mereka rela berkorban untuk membela kehormatan diri, keluarga, dan kelompoknya. Sifat inilah yang menyebabkan mereka menjadi pemberani. Yang kelima yakni bangsa Arab itu memiliki sifat teguh pendirian. Mereka sangat teguh dalam pendiriannya dan tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain. Yang keenam, bangsa Arab itu dapat dipercaya karena pada umumnya bangsa Arab jujur dan suka berkata benar. Kebudayaan masyarakat Arab pra-Islam yang paling menonjol adalah dalam bidang sastra bahasa Arab, khususnya syair Arab. Negeri Yaman merupakan tempat tumbuh kembangnya kebudayaan yang amat penting yang pernah berkembang di Jazirah Arab sebelum Islam datang.
Bangsa Arab termasuk bangsa yang memiliki rasa seni yang tinggi. Salah satunya dibuktikan dengan bahwa seni bahasa Arab atau syair merupakan suatu seni yang paling indah, yang amat dihargai dan dimuliakan oleh bangsa tersebut. Seorang penyair mempunyai kedudukan yang amat tinggi dalam masyarakat Arab. Bila suatu suku atau kabilah muncul seorang penyair, maka berdatanganlah utusan dari kabilah-kabilah lain untuk mengucapkan selamat kepada kabilah tersebut. Salah satu pengaruh syair pada bangsa Arab ialah bahwa syair itu dapat meninggikan derajat seseorang yang tadinya hina, dan sebaliknya, yakni dapat menghinakan seseorang yang tadinya mulia. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah yang bertepatan dengan tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Nabi Muhammad lahir dari keluarga miskin harta tetapi kaya dalam akhlak dan budi pekerti. Nabi Muhammad merupakan cucu dari Abdul Muthalib yang tergolong keluarga terhormat dan sangat disegani. Kakek beliau tersebut adalah bangsawan Quraisy yang dipercaya oleh kaumnya untuk menjaga Ka'bah, yang dimana hal tersebut merupakan tugas yang terhormat bagi kaum Quraisy pada waktu itu. Nabi Muhammad lahir di tahun yang sangat bersejarah bagi penduduk kota Mekah. Tahun itu disebut tahun Gajah karena pada tahun tersebut terjadilah peristiwa diserangnya kota Mekah oleh tentara bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha yang hendak menghancurkan Ka'bah. Namun atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, pasukan tersebut hancur karena dihujani batu kerikil panas yang dibawa oleh segerombolan burung ababil. Siti Aminah, ibunda Nabi Muhammad SAW, menceritakan bahwa pada waktu melahirkan, dia tidak merasakan sakit sebagaimana biasanya orang melahirkan. Pada waktu Aminah melahirkan, Abdul Muthalib sedang berada di Ka'bah. Ketika dikabarkan bahwa cucu yang dinantikannya telah lahir, Abdul Muthalib segera mendatangi rumah Siti Aminah. Dia pun sangat bangga dan bergembira dengan lahirnya cucu yang dinantikannya itu. Abdul Muthalib pun membawa cucunya itu tawaf, yakni keliling Ka'bah sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambil menggendong cucunya itu, Abdul Muthalib tidak henti-hentinya memuji keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, dia memberi nama cucu kesayangannya itu dengan nama Muhammad, artinya orang yang terpuji. Nabi Muhammad ketika menjelang usia 40 tahun, beliau sering bertafakur, uzlah, mengasingkan diri, merenung dengan sungguh-sungguh. Beliau bertafakur di dalam Gua Hiro yang terletak di Jabal Nur, sekitar 6 km sebelah utara Masjidil Haram kota Mekah. Adalah tanda-tanda kerasulan pada dirinya, yakni berupa mimpi yang benar dan sering datang seperti fajar yang terang di pagi hari. Mimpi tersebut ia alami selama 6 bulan. Sampai suatu malam, beliau mengalami peristiwa yang luar biasa. Tepatnya pada tanggal 17 Ramadan atau tanggal 6 Agustus tahun 611 Masehi. Nabi Muhammad melihat cahaya terang benderang di Gua Hiro. Dikisahkan bahwa malaikat Jibril muncul dengan cahaya membutakan di hadapan Nabi Muhammad SAW. Kemanapun beliau memandang, Jibril adalah malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Saat itu Jibril muncul dalam wujud manusia. Malaikat Jibril datang dan berkata, "Iqra, bacalah." Beliau Rasulullah menjawab, "Aku tidak dapat membaca." Kemudian malaikat Jibril merangkul Nabi Muhammad SAW sedemikian kuat dan kemudian melepaskannya dan berkata lagi, "Iqra." Beliau tetap menjawab bahwa beliau tidak bisa membaca. Demikianlah sampai 3 kali sampai dengan rangkulan yang kuat, sehingga Nabi Muhammad SAW sulit bernafas dan malaikat Jibril memerintahkan, "Bacalah." Nabi Muhammad menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Dan sewaktu menerima jawaban yang sama, malaikat Jibril membimbing Nabi Muhammad SAW untuk membaca surat Al-Alaq ayat 1-5. Dari sinilah wahyu pertama Nabi Muhammad, yakni surat Al-Alaq ayat 1-5.
Setelah mengalami peristiwa tersebut, Nabi Muhammad SAW keluar dari Gua Hiro dan turun dari Jabal Nur, pulang dalam kondisi ketakutan dan bingung. Beliau gemetar ketakutan, badannya menggigil dan berkeringat. Khadijah, istri Nabi Muhammad SAW, merasa heran melihat kondisi suaminya karena selama ini belum pernah terjadi. Nabi Muhammad SAW meminta istrinya untuk menyelimuti. Beliau berkata, selimutilah aku. Nabi Muhammad SAW menggigil seperti orang yang terkena demam. Khadijah berusaha menenangkan Nabi Muhammad SAW. Setelah hilang rasa takutnya, Nabi Muhammad SAW menceritakan semua yang dialaminya di Gua Hiro. Usaha seorang istri untuk menenteramkan hati sang suami, Nabi Muhammad, Khadijah mengajak beliau untuk bertemu dengan pamannya yang bernama Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal adalah orang Nasrani yang memiliki pengetahuan yang luas tentang isi kitab Taurat dan kitab Injil. Waraqah berkata, yang datang kepadamu adalah An-Namus Al-Akbar atau malaikat Jibril yang pernah datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Sesungguhnya engkau adalah orang yang terpilih menjadi Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaummu akan mengatakan bahwa engkau penipu. Mereka akan memusuhimu, melawanmu, dan membuangmu. Sungguh, bila aku masih hidup sampai waktu itu, aku akan membelamu. Peristiwa luar biasa penerimaan wahyu pertama di Gua Hiro ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan 611 Masehi. Umat Islam diperintahkan untuk selalu mengingat peristiwa tersebut agar dapat mengambil hikmah yang terkandung dalam kejadian peristiwa tersebut. Tradisi peringatan ini dilaksanakan pada malam ke-17 bulan Ramadan yang biasa disebut dengan peringatan Nuzulul Quran. Sekian penjelasan dari saya tentang sejarah masyarakat Arab pra-Islam, sejarah kelahiran dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.